God is good. And all the time, saya bisa melihat bagaimana anak-anak Tuhan yang sudah menerima kebaikan Tuhan dari tempat ini. God is good. Amin. Saudara, kita memasuki bulan ketiga dan subtema di bulan ketiga ini adalah God First. Minggu pertama, Abuna sudah berbicara mengenai Tuhan yang memberikan terobosan. Dan saudara tahu ketika Daud mengalami kesulitan, dalam 2 Samuel 5 ayat 19 dikatakan, maka Daud mencari Tuhan. Jadi apa yang dilakukan Daud adalah God first dalam kehidupannya. Di tengah-tengah kesulitannya, dia selalu mencari Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa yang kita tahu bahwa Daud adalah raja yang luar biasa, penuh dengan berkat Tuhan. Dan hari ini kita akan berbicara atau mengelaborasi terus apa yang menjadi tema kita atau God First tersebut. Saya punya tema yang lebih spesifik hari ini, Put Jesus First. Atau letakkan Yesus yang terutama. Saudara, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita ini, kita punya masalah, kita punya tantangan, kita punya kesulitan. Dan masalah tidak sedikit masalah, tantangan dan kesulitan ini menimbulkan dalam kehidupan kita rasa takut, khawatir, dan cemas. Untuk bisa dapat mengalahkan masalah atau kita bisa menghadapi masalah kita, yang harus kita hadapi dulu adalah bagaimana menghadapi rasa takut, rasa khawatir, dan rasa cemas ini. Jadi sangat penting bagi kita ya meresponi, menyikapi rasa takut kita, rasa khawatir kita, rasa cemas kita. Karena kalau kita bisa menghadapinya dengan benar, maka 50% dari masalah kita terselesaikan. Dan kita pada saat ini dunia saat ini mengalami yang namanya pandemik corona. Ya, bukan epidemik lagi. Karena sudah keluar dari Cina menjadi pandemik ke seluruh dunia. Apa yang kita harus lakukan? Karena pandemik ini juga menimbulkan rasa apa? Takut, rasa khawatir, dan rasa cemas. Ketika saya masuk ke seminari, saya mempunyai beberapa pelajaran yang mengajarkan kepada kita bagaimana mengatasi rasa takut, rasa khawatir, dan rasa cemas ini. Kita di training di sana untuk bisa kemudian membantu jemaat untuk menghadapi rasa ini. Dan ada satu quote, ya, ada old saying, ada pepatah lama yang mengatakan, do what you can, lakukanlah apa yang kamu bisa, dan bukan apa yang kamu tidak bisa. Ini yang selalu menjadi nasihat guru saya, bagaimana menghadapi rasa cemas tersebut. Bagaimana menghadapi rasa khawatir tersebut, bagaimana menghadapi rasa takut tersebut. Untuk bisa memahami bahwa ada yang bisa kita lakukan, dan ada yang tidak bisa kita lakukan. Hari ini kita punya program yang membantu program pemerintah, ya, program preventif, yaitu tidak bersalaman untuk sementara waktu, untuk mencegah. Karena kita takut, ya kita nggak mau menuduh, tapi maksudnya ketika bersalaman kita akan membantu penyebaran daripada penyakit tersebut. Dan kita mau membantu pemerintah untuk mencegah juga jemaat tertular untuk tidak bersalaman sementara waktu. Ini yang bisa kita lakukan. Ini preventif yang kita bisa lakukan, sama seperti kita mencuci tangan. Ya, mencuci tangan itu bukan hanya sekedar seperti ini, tetapi juga harus punggungnya, bahkan kalau perlu sikunya. Kita bersihin juga harus menggunakan bagian lengan ini. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa makan yang lebih sehat, kita minum suplemen, itu bagian dari yang bisa kita lakukan. Tetapi ada bagian yang tidak bisa kita
kita lakukan. Dan seringkali yang membuat cemas, yang membuat khawatir adalah ketika kita berpikir sesuatu yang jauh, terlalu jauh. Sesuatu yang kita tidak bisa kontrol, itu yang membuat kita cemas. Saudara, khawatir yang berlebih atau kecemasan, karena kita selalu ingin berusaha sesuatu yang kita tidak bisa hindari. Sesuatu yang di luar kontrol kita. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi rasa takut, rasa khawatir, dan rasa cemas dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saudara sudah dapatkan? Kita akan membaca saling bergantian, saya ayat 25, saudara ayat 26, selanjutnya sampai ayat yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau apa yang kamu minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Kafot leka Adonai Elohenu, kafot leka. Segala kemuliaan bagimu ya Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara, Lembaga Alkitab memberikan judul hal khawatir, dan saya pikir ini menjadi lumrah karena kata khawatir ini muncul 6 kali dalam perikop yang kita baca. Kata merimnao dalam bahasa Yunani ini diterjemahkan sesungguhnya jauh lebih cocok, ya, dikatakan to be anxious atau to be anxious about atau menjadi cemas akan sesuatu. Cemas berbeda dengan khawatir. Kalau kita khawatir adalah ketakutan dalam pikiran. Kita takut terlambat, makanya kita bangun lebih cepat. Kita berangkat lebih cepat, sehingga kita bisa sampai sebelum waktunya atau tepat waktunya. Maka khawatir itu pun hilang. Tetapi ketika kita sudah melakukan itu, kita tetap merasa khawatir, ada ketakutan, itu artinya ada satu ketakutan di dalam hati kita. Ada hal lain yang membuat hati kita ini menjadi lebih takut. Itu namanya kecemasan. Jadi kecemasan adalah satu ketakutan dalam pikiran dan juga ketakutan di dalam hati kita. Ini yang membedakan antara khawatir dan ketakutan. Dan kalau kita melihat konteks perikop ini, ya, kecemasan ini terhadap satu kebutuhan hidup. Makan, minuman, pakaian. Kemudian juga
terhadap tubuh. Tubuh dan hidup. Tubuh itu soma, kemudian hidup ini suke. Jadi dalam orang Yahudi hanya mengenal dua dikotomi ini kira-kira. Menurut pemikiran Matius. Adalah tubuh dan jiwa. Itu yang memisahkan antara di dalam diri manusia. Ada dua hal tersebut. Dan saudara-saudara, kalau kita melihat konteks orang-orang yang mendengarkan khotbah bukit ini, yakini masih dalam pasal 5 dan 7, ini masih bagian daripada khotbah bukit, adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang pada saat itu merupakan orang yang termarginalkan. Orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang mengalami masalah dalam ekonomi dan sosial mereka. Mereka adalah petani-petani, kemudian mereka adalah orang-orang yang gagal bertani, kemudian meminjam uang kepada orang kaya, mereka gagal lagi bertani, akhirnya tanahnya harus diberikan kepada orang tersebut. Kemudian orang tersebut juga bertani di sana, mereka jadi pekerja di sana. Jadi bisa kita bayangkan bahwa orang-orang tersebut punya rasa khawatir, punya rasa takut, punya rasa cemas dalam kehidupan mereka. Karena mereka tidak punya harapan di sana. Dan Yesus kemudian bicara kepada mereka. Yang menarik juga dalam hal khawatir ini, kalau kita melihat dalam Matius 6, itu sesudah hal mengumpulkan harta. Dan kalau kita melihat ayat pas perikop kembaran dalam Lukas 12, itu kita bisa makin memperjelas bahwa sesungguhnya rasa takut, rasa khawatir, dan rasa cemas ini bukan saja dihadapi orang yang tidak punya, tetapi juga bagi orang-orang kaya. Itu pun memiliki rasa cemas. Dalam ayat 31 karena dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ada kecemasan dalam hati orang kaya tentang harta mereka. Jadi baik orang yang miskin, orang yang kaya, itu punya rasa takut, punya rasa khawatir, punya rasa cemas. Ini yang terjadi. Lalu apa yang Yesus ajarkan kepada mereka untuk mengatasi rasa cemas ini? Dalam ayat 33a, ini menjadi jawaban bagi mereka dan kita semua. Ya, ayat 33a. Saudara-saudara, dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Ini dalam terjemahan baru. Kemudian dalam NIV dikatakan, but seek first his kingdom and his righteousness. Dikatakan dalam bahasa Yunani, zetete dei proton ten baselian kaiton diakosomen auton. Saudara-saudara, kata-kata carilah, kata-kata zetete atau seek ini dalam bahasa Yunani dalam bentuk kata imperatif. Artinya ini adalah satu perintah Tuhan. Ini bukan satu opsi, ini bukan satu pilihan, ini bukan sesuatu yang kita bisa consider untuk menghadapi rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir dalam hidup kita. Tetapi ini adalah satu perintah. Perintah yang diberikan Tuhan kepada pendengarnya, penderita yang diberikan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Dan saya percaya kita semua adalah murid-murid Yesus. Amin. Hari ini, ya ini satu perintah. Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang mengikuti perintahku adalah murid-muridku. Amin. Dan kita sebagai murid kita harus melihat karena ini satu perintah yang diberikan Yesus kepada kita semua. Kemudian dikatakan, masih dalam screen yang sama, dikatakan proton, ya zetete de proton. Kata-kata proton, protos, prototype, itu artinya yang pertama. Tetapi kata-kata protos juga digunakan dalam ayat yang lain, ini punya makna yang berbeda. Kita melihat dalam Markus 12 ayat 28. Dalam Markus 12 ayat 28, silakan ditampilkan. Dalam slide yang saya sudah siapkan.
Lalu dikatakan lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus kepada orang-orang Saudi, ya, bersoal jawab tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling terutama? Ini juga menggunakan kata-kata protos. Menarik, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, which is the most important. Jadi kata-kata protos itu juga berarti yang terutama atau jadi the most important. Ini menjadi satu pertanyaan yang penting, pemahaman yang penting, yang long lasting. Artinya satu pertanyaan yang ditanyakan dari setiap masa kehidupan manusia. Apakah yang terpenting atau yang terutama dalam hidupmu? Ini pertanyaan yang timeless. Pertanyaan yang selalu ditanyakan kepada kita semua. Apakah yang terutama dalam hidupmu? Ini menjadi pertanyaan yang terus bahkan dari 2000 tahun lalu sampai sekarang adalah apa yang terutama dalam hidup kita? Apakah itu minuman, makanan? Apakah itu pakaian? Dalam ayat 25b dikatakan, menanyakan hal yang sama, manakah yang lebih penting, hidupmu atau makanan, tubuhmu atau pakaian? Saudara, hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ya, hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Tubuh untuk pakaian atau pakaian untuk tubuh? Kalau kita katakan bahwa hidup untuk makanan, bahwa hidupmu ini selalu tujuan utamanya adalah makan. Ya, ini, nah saya lupa orang Manado itu bilang apa? Gak boleh kalah apa? Gak boleh kalah nasi ya. Atau dia yang penting katanya Manado menang nampang doang katanya. Artinya pakaian itu jadi lebih penting dari hidupnya. Saudara, kalau kita lihat dengan pertanyaan yang sama bahwa yang jauh lebih penting itu adalah hidup. Makan untuk hidup. Pakaian untuk tubuh. Jadi yang jauh lebih penting itu adalah hidup dan tubuh. Hidup ini menggunakan bahasa Yunani yang tadi saya jelaskan bahwa psuche, jiwa, dan tubuh itu adalah soma. Jadi tubuh dan jiwa kita ini yang jauh lebih penting daripada makanan, minuman, ataupun pakaian. Tapi Yesus membawa pertanyaan ini jauh lebih dalam lagi. Ya, dikatakan bahwa carilah dahulu ya kerajaannya dan kebenarannya. Dalam bahasa Indonesia kerajaan Allah. Kata Allah ini tambahan. Kalau kita melihat bahasa aslinya ada di dalam kurung tadi Theo, ya, of God, kerajaan Allah. Tapi kalau kita melihat gaya penulisan daripada Matius, maka kecenderungan Matius menggunakan instead daripada daripada Allah, dia akan menggunakan kata-kata sorga. Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Itu yang disampaikan oleh Matius. Jadi Matius lebih banyak menggunakan kata-kata sorga, karena ini adalah bahasanya orang Yahudi pada saat itu. Sehingga Injil Matius sering dikatakan sebagai the Christian Pentateuch, atau 5 kitab Musanya orang Kristen. Saudara, ini dikatakan bahwa kata kerajaannya, jadi saya lebih cocok dengan terjemahan bahasa Inggrisnya, His kingdom and His righteousness. Kerajaannya dan kebenarannya. Ini jauh lebih cocok. Kerajaannya, apa yang disebutkan kerajaannya? Basileia dalam bahasa Yunani. Kata ini menegaskan mengenai sebuah kingship. Ya, kerajaan yang artinya hanya ada satu kehendak. Dalam kerajaan itu adalah kehendak raja. Kehendak raja lah yang kemudian menjadi kehendak seluruh anggota kerajaan. Ini kerajaan. Artinya itu hanya ada one will, yaitu King's will.
yang ada di tengah-tengah kerajaan tersebut. Ayat 24 mengatakan, menegaskan kembali kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mammon. Ya, ayat 24, you cannot serve God and wealth. Ini untuk menyatakan hanya boleh satu Tuhan bagi kehidupan kita. Hanya ada satu yang memerintah kita. Hanya ada satu will dalam kehidupan kita, yaitu adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi sejak ribuan lalu, begitu banyak cara dunia untuk mengalihkan. Ya, tadi katakan, you cannot serve God, you cannot serve wealth at the same time. Jadi kita tidak bisa menyembah dua Tuhan. Nah, dunia dari sejak dulu selalu mengalihkan, selalu berusaha untuk menjauhkan kita dengan Tuhan. Selalu ada cara-cara dunia untuk membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Sejak dunia ini saat ini menjadi konsumtif, ya, kita semakin hari semakin dijadikan objek, bukan menjadi subjek. Saudara, masalahnya ini ada di kita semua, termasuk saya. HP itu objek atau subjek? Handphone itu subjek atau objek? Objek? Handphone itu objek. Alat yang kita bisa pakai untuk berkomunikasi. Tetapi seringkali dalam kehidupan kita ini, HP ini malah menjadi subjek. Kita yang menjadi objeknya. Dari mana kita tahu? Kita lihat bahwa bangun pagi kita pegang HP, ya. Mau tidur juga pegang HP. Tengah-tengah hari kita juga pegang HP. Jadi seolah-olah HP yang menjadi subjeknya, kita yang menjadi objeknya. Bukan HP yang menjadi tools, tetapi kita yang menjadi toolsnya. Ini pertanyaan yang sama, mana yang lebih terutama? Hidupmu atau handphonemu? Kalau Yesus ada di tengah-tengah kita, mungkin ceritanya seperti itu. Pulsamu atau tubuhmu? Seperti itu mungkin pertanyaannya. Kita di tengah-tengah dunia ini yang semakin konsumtif, kita dijadikan objek. Kita tidak lagi menjadi subjek di tengah-tengah dunia ini. Seberapa banyak Anda menyentuh handphonemu? Seberapa banyak engkau menyentuh pasanganmu? Mungkin jangan-jangan lebih banyak menyentuh handphone. Wah, ini pengakuan dari bapak-bapak atau ibu-ibu ini jarang disentuh. Ya, jadi seringkali kebalik, saudara. Kita ini seringkali jadi objek. Dari mana kita tahu? Hubungan kita suami istri jauh lebih penting dong dari handphone kita. Ya kan? Tetapi kenapa kita jauh lebih banyak menyentuh handphone daripada istri kita? Kenapa kita lebih banyak menyentuh handphone daripada kita menyentuh anak-anak kita? Kenapa anak-anak kita jauh lebih banyak menyentuh handphone daripada menyentuh orang tuanya? Kita semakin hari terjebak, kita menjadi objek dari teknologi, dari tools yang kita punya. Ini yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Saudara, kembaran dari yang tadi saya sampaikan, perikop ini ditulis dalam Lukas 12 ayat, kita lihat dalam 31a, ya, kembarannya dengan ayat 33a ini, dikatakan di sini ada perbedaannya. Dalam Matius 6 ayat 33a, itu ada kata-kata tambahan dan kebenarannya. Ini berbeda dengan yang ada versi yang ada dalam Lukas. Ini untuk Matius ingin jauh lebih menekankan. Ada penekanan bagi Matius bahwa kebenarannya ini untuk dikontraskan dengan kebenaran di tengah-tengah dunia. Dunia ini akan berusaha mengatakan handphonemu jauh lebih penting daripada hidupmu. Tapi firman Tuhan mengatakan hidupmu jauh lebih penting daripada handphonemu. Ini yang ingin disampaikan oleh
Matius. Kemudian juga Matius ingin menjelaskan siapakah Yesus. Dia ingin menggambarkan keilahian Yesus. Dia ingin menggambarkan otoritas Yesus. Sehingga kita bisa lihat dalam Matius 4 ayat 23 dikatakan Yesus memiliki otoritas untuk mengajar. Dia memiliki otoritas untuk memberitakan, preaching, juga untuk healing, untuk menyembuhkan. Saudara, kalau kita lihat Injil Matius, maka dimulai dari silsilah. Ya, Matius ini menggambarkan bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Kemudian juga dia ingin gambarkan bahwa anak Daud ini adalah Mesias. Dialah yang punya otoritas. Dia ini adalah the new Moses, atau Musa yang baru yang punya otoritas untuk mengajar. Punya otoritas kemudian untuk memberitakan dan punya otoritas untuk menyembuhkan. Kemudian bertambah dalam Matius 12 ayat 8 dikatakan bahwa anak manusia ini adalah kurios pada hari Sabat. Bahwa Yesus ini adalah Tuhan di hari Sabat. Saudara bisa bayangkan kira-kira orang Yahudi melihat ya, Yesus dikatakan dia adalah anak manusia atau Tuhan atas hari Sabat. Saudara tahu hari Sabat sangat penting buat orang Yahudi. Hari Sabat adalah hari perhentian. Hari Sabat adalah hari di mana Tuhan, Bapa, menikmati apa yang dia ciptakan. Jadi secara perlahan Matius ingin menyatakan kepada pembacanya bahwa inilah keilahian daripada Yesus. Secara perlahan diberitakan kepada pendengarnya pada saat itu bahwa Yesus itu ilahi. Memang dia punya keturunan Daud. Tapi perlahan-lahan bahkan dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadanya. Saudara, bahwa Yesus segala kuasa yang ada di bumi dan di surga ini sudah diberikan kepada Yesus. Jadi kalau dikatakan carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, bisa kita artikan carilah dahulu Yesus. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Karena dia adalah firman, logos itu, kebenaran itu. Nanti kita lihat lagi, semakin menarik dalam Matius ini bagaimana dia menggambarkan Yesus. Keilahian Yesus ini digambarkan oleh Matius. Banyak orang yang menduga bahwa Paulus, mungkin juga Yohanes yang menggambarkan keilahian Yesus. Tetapi saya katakan secara perlahan dalam Markus, dalam Lukas, kita bisa melihat transisi dari Yesus adalah manusia dan Yesus juga adalah ilahi. Saudara-saudara, kita bisa melihat apa yang menjadi otoritas Yesus, apa yang menjadi keilahian Yesus. Sehingga ketika kita meletakkan Yesus menjadi yang terpenting dalam hidup kita, artinya kita mengatakan hidupku untuk siapa? Untuk Yesus. Hidup kita untuk Yesus. Saudara paham ya, kalau kita mengatakan hidup kita untuk Yesus, berarti apa yang menjadi subjek kita? Yesus. Kita adalah objeknya. Saudara sadar sebagai objek berarti saudara punya keterbatasan. Kita bersyukur kita punya Yesus yang tidak terbatas. Ketika kita menghadapi rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas dalam kehidupan kita. Saudara, hal pertama seperti old saying tadi, kita harus tahu mana yang kita bisa kerjakan dan mana yang kita bisa tidak kerjakan. Apa yang menjadi bagianmu engkau kerjakan, sisanya saudara serahkan kepada Tuhan, kepada Yesus. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Dia. Jadi khawatir ini bisnisnya Yesus. Ya, yang kita harus kerjakan, yang sekarang kita bisa lakukan. Itu bagian kita. Bagian yang lain-lain yang kita tidak mampu, itu kita serahkan kepada Tuhan. Apalagi kalau kita bicara mengenai omongan orang.
Ya, saudara kadang-kadang merasa khawatir, merasa cemas karena omongan orang. Kenapa? Saudara nggak bisa kontrol kan orang itu mau ngomong apa? Saudara nggak bisa kontrol. Tapi kita percaya, kita lakukan bagian kita, sisanya kita serahkan kepada Tuhan. Sehingga apapun itu menjadi urusan Tuhan. Amin. Saudara jangan terlalu pusing dengan omongan orang. Saudara tidak bisa atur, it's beyond your control. Saudara tidak bisa atur apa yang dia mau omong kok. Serahin aja sama Tuhan. Yang kita bisa lakukan adalah kita melihat, kita kerjakan secara maksimal, kita berdoa, kita bekerja. Itu yang kita bisa lakukan. Sisanya kita serahkan kepada Tuhan. Ini kita mengerti, itu akan menghilangkan rasa khawatir kita. Itu akan menghilangkan rasa cemas kita. Karena kita tahu mana yang kita bisa kerjakan dan mana yang Tuhan kerjakan. Ya, jadi kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa kita sudah melakukan cuci tangan yang bersih, kita makan, minum vitamin, kita percaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi tubuh kita. Tuhan akan menghindarkan kita dari sakit penyakit. Tuhan akan membentengi kita. Amin. Ini yang harus kita mengerti bahwa itu adalah bagian Tuhan. Sesuatu yang beyond your control is God business. Itu urusan Tuhan. Ini kita harus pahami supaya kita tidak menjadi takut. Kita tidak merasa khawatir. Kita tidak merasa cemas. Tapi ingat, bagian kita harus kerjakan. Selanjutnya saudara, dikatakan dalam ayat 33b, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wah, ini ayat favorit. Orang percaya kalau lihat ini, semuanya akan ditambahkan kepadaku. Yes. Amin. Wah, ini banyak orang percaya pokoknya dengar ayat ini nggak tahu kenapa langsung yes. Kita suka ayat ini karena kita membayangkan semua keinginan kita bukan kebutuhan kita. Padahal konteks ayat ini tidak sedang berbicara keinginan kita, maka semuanya konteks ini sedang bicara apa tadi? Makan, minum, pakaian, tubuh, dan hidup. Ini tidak sedang bicara mengenai kebutuhan, keinginan kita, tapi bicara mengenai kebutuhan hidup kita. Maka kebutuhan hidup kita ini akan dicukupkan. And all these things will be given to you as well. Kei tauta panta prostete setai humin. Saudara, menarik. Ada 3 hal yang menarik. Kalau kita bisa melihat dari kata-kata prostete setai. Ya. Kata-kata ini diterjemahkan to put. Ya, dalam kata dasarnya prostitemi, to put, add, increase, proceed further, ini ada di dalam slide-nya juga, lay beside, will be add to you. Saudara, ada 3 pesan penting yang kita harus pahami dari kata-kata prostitemi ini. Yang pertama, saudara, kata-kata prostitemi ini to put, ya, to add, to increase. Ini dikatakan dalam bentuk kata future tense. Makanya terjemahan bahasa Indonesia dikatakan maka, karena kalau bahasa future tense itu biasanya dikasih kata-kata will be atau akan. Makanya seolah-olah menjadi sebab akibat. Tapi dalam terjemahan yang benar dikatakan dan segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang menjadi maksud ditambahkan ini untuk menjadi kontras, untuk menjadi paradoks. Dari ayat 27 yang mengatakan, apakah khawatirmu bisa menambah 1 hasta dalam hidupmu? 1 hasta ini dari pojok sini sampai ke ujung jari tengah. Saudara bisa bayangkan ya, 1 hastanya orang itu bisa beda-beda ya. Ada yang panjang tangan, siapa yang panjang tangan di sini? Ya pasti beda. Ya mungkin ada yang 50 cm, ada yang lebih dan lain sebagainya. Saudara, sehingga diterjemahkan 1 jam dalam hidupmu. Ini untuk mengatakan bahwa khawatir itu bukannya bisa menambah hidupmu, justru khawatir itu bisa mengurangi hidupmu. Kalau kita banyak khawatir, kita banyak cemas dalam hidup kita, justru itu bisa mengurangi umur kita. Karena kita akan terserang penyakit yang namanya psikosomatis.
Ya, dari pikiran kita, dari hati kita, jadi tubuh ini menjadi sakit. Ini justru mengurangi hidup kita. Kata prostitemi ini menggambarkan sesungguhnya sedang menggambarkan apa yang menjadi sifat Tuhan. Sifat Tuhan itu adalah pemberi, penambah. God is giver, the giver. Dia the rewarder, orang bilang juga. Tuhan itu sifatnya itu ingin kasih hadiah, pengen memberi. Itu sifat Tuhan disampaikan dalam ayat ya indah dalam ayat 26 dikatakan Tuhan memberi apa? Makan burung di langit. Tuhan memberi. Kemudian ayat 28 Tuhan memberi pertumbuhan bagi bunga bakung. Dalam ayat 30 dikatakan Tuhan memperindah rumput di ladang. Jadi Tuhan kita ini Tuhan yang memberi. Tuhan kita ini Tuhan yang menambah. Tuhan kita ini yang mengincrease. Itu Tuhan kita. Amin. Ini kita harus pahami supaya rasa cemas, rasa takut kita, rasa khawatir kita hilang. Ketika rasa itu datang dalam hidup kita, kita perhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberi. Dia tidak pernah berpikir sedikit pun untuk mengurangimu. Mungkin mengurangi berat badan. Ya, karena dia tahu, dia pengen kesehatanmu jauh lebih penting. Sehingga kau bisa menikmati berkat-berkat Tuhan semakin lama. Saudara, ini yang kita harus mengerti. Fakta kebenaran firman Tuhan ini yang kita harus perhadapkan ketika kita menghadapi masalah kesulitan dalam hidup kita. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberi. He is the giver. Ini yang kita harus pahami, saudara. Banyak orang yang berpikir ketika dia mengalami kesulitan, tantangan dalam hidupnya, Tuhan sedang kok semakin kurang. Saudara, ini adalah proses. Saudara masih ingat cerita Ayub? Ya, dia begitu diberkati di awalnya, kemudian ada proses sehingga kelihatan kurang. Tetapi at the end, pasal yang terakhir, Tuhan menambah-nambahkan segala sesuatu kepada Ayub. Itu memang Tuhan kita seperti itu, pasti at the end, saudara. Tuhan itu akan menambahkan dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan khawatir, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi. Dan puncaknya saudara, dia memberikan apa? Anaknya yang tunggal kepada kita. Sehingga kita semua beroleh kasih Tuhan, hidup yang kekal. Itu puncaknya. Dan lebih daripada itu, dia tahu kita susah. Dia tahu kita ini struggling di dalam kehidupan kita. Dia kirim, dia berikan Roh Kudus untuk menopang kita, menolong kita. Ini saudara, kalau saudara lihat, ini ya Tuhan kita ya seperti itu. Maunya ngasih dalam kehidupan kita. Itu Tuhan kita. Jadi kita harus percaya, kita pegang fakta firman Tuhan ini. Ini adalah janji Tuhan. Ya dan amin dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi apapun dalam kehidupan kita, kita pegang ini. Saudara, yang kedua, prostitemi juga diterjemahkan, ya seperti dalam slide tadi, dikatakan proceed further, atau proses lebih lanjut. Ada kata-kata apa? Proses. Ya, banyak orang yang kemudian mengalami kepahitan, banyak orang yang mengalami kesulitan ketika dia meminta kepada Tuhan, kemudian seolah-olah jawaban Tuhan ini ada delay, ada gap. Waktunya tidak cocok dengan waktunya dia. Sehingga ini membuat kecut hati, tawar hati bagi banyak orang percaya. Saudara, kalau kita percaya bahwa prostitemi ini adalah ada satu proses yang harus terjadi. Saudara, dalam Matius pasal 13 ini bicara mengenai perumpamaan kerajaan sorga.
Saudara bisa baca berulang-ulang di rumah. Kenapa? Karena ini saudara akan melihat bagaimana sih cara kerjanya Tuhan. Bagaimana sih cara kerjanya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ini saudara bisa lihat dalam pasal 13. Kenapa disampaikan dalam perumpamaan untuk menggenapi apa yang disampaikan dalam Mazmur 78 ayat 2. Saudara bisa lihat dalam bahasa Inggris bahwa Tuhan menyampaikannya dalam perumpamaan. Matius ingin menekankan bahwa Yesuslah penggenapan dari perjanjian lama. Saudara akan lihat begitu banyak ya quote dari perjanjian lama untuk mengatakan bahwa Yesus ini adalah penggenapan janji Tuhan. Saudara, prostitemi, kalau kita melihat dari ayat pasal 13, ayat 31 dan 35, saya hanya mengambil 2 contoh ini, ada biji sesawi dan ragi. Dikatakan bahwa biji sesawi ini kecil, tetapi kemudian akan bertumbuh tinggi, vertikal ke atas, kemudian dia akan menjadi pohon yang besar, yang bisa, ada binatang di sana, bisa juga memberikan keteduhan kepada manusia. Begitu juga dengan ragi yang mengembang ke kiri ke kanan. Tetapi kita tahu bahwa untuk bisa bertumbuh ke atas itu ada masanya, ada seasonnya, ada prosesnya. Begitu juga dengan ragi yang mengembang, ada sesuatu proses. Harus masuk ke oven sehingga baru bisa mengembang. Jadi kita tahu bahwa Tuhan kita ini prostitemi ini ada satu proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau saudara saat ini merasa ada delay jawaban Tuhan, sesungguhnya sedang dikerjakan oleh Tuhan. Ada proses. Kenapa Tuhan kita ini Tuhan proses? Kenapa dia senang dengan proses? Karena dia ingin ada perubahan karakter dalam hidup kita. Ada karakter yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Ketika engkau merasa bahwa ada delay dalam jawaban Tuhan. Ada sesuatu yang dia ingin ubahkan. Kalau kita sekarang melihat bahwa karakter itu jauh lebih penting dari kompetens katanya. Anda tahu ya, sekarang ini banyak yang mengatakan bahwa karakter itu jauh lebih penting daripada kemampuanmu. Karena karakterlah yang akan membuat engkau stay di atas. Jadi karakter ini jauh lebih penting dan itu yang sedang Tuhan kerjakan. Jadi Tuhan kita selain dia pemberi, dia juga pembentuk karakter. Dan yang ketiga, prostitemi ini merupakan sebuah idiom semetik. Saudara tahu idiom? Idiom itu adalah gabungan kata yang kemudian punya makna yang beda. Ada istilah, saya bekerja membanting tulang untuk keluarga saya. Membanting tulang artinya bekerja keras, bukan saudara lagi banting tulang ya. Ya, bukan saudara sedang banting om saudara ya, orang Batak. Tulangnya dibanting. Enggak. Saudara, jadi kata ini punya makna baru. Jadi idiom semetik ketika orang mengatakan prostitemi. Ya, dari kata pros dan titemi ini kemudian punya makna yang baru, dikatakan artinya to place with his fathers. Ya, orang-orang yang mati kemudian diletakkan bersama dengan tulang-tulangnya. Dengan orang leluhurnya. Ya, itu yang terjadi. Nah, saya percaya kata ini jauh lebih bermakna setelah Yesus mati, bangkit kembali, dan kemudian dia naik ke surga. Kata-kata prostitemi kemudian memiliki makna yang lebih. Yang ingin mengatakan bahwa ketika Yesus mati, maka dia ya akan bersama-sama dengan hadirat Bapa di sorga. Apa yang menjadi pentingnya? Matius ingin merujuk kepada God presence atau hadirat Tuhan. Saudara tahu, kalau bicara mengenai hadirat Tuhan, artinya begini, Yesus mati, kemudian Yesus bersama-sama dengan Bapa, ya berarti dia dengan Bapa itu sama dengan God presence. Dan orang perjanjian lama pada saat itu langsung bisa melihat bahwa dalam perjanjian lama kehadiran Tuhan itu selalu direpresentasikan dengan tabut perjanjian. Dan apa yang terjadi ketika ada tabut perjanjian,
Dikatakan ini masternya Daud. Ketika 3 bulan tabut perjanjian itu ada di rumah siapa? Ebed Edom. Maka dikatakan seluruh rumah tangganya diberkati Tuhan. Ada hadirat Tuhan tengah-tengah keluarga Ebed Edom, seluruh rumahnya diberkati Tuhan. Ini ingin disampaikan oleh Matius. Prostitemi. Ketika hadirat itu hadir di tengah-tengah rumah tangga kita, maka kita akan penuh dengan berkat. Amin. Jadi berkat itu akan mengalir dalam hidupmu jika engkau meletakkan Yesus di dalam hidupmu. Saudara tahu apa yang ada di dalam tabut perjanjian? Ada 2 loh batu. Ya, kita tahu itu firman Tuhan, itu adalah Yesus. Kemudian ada apa? Tongkat Harun. Kemudian tongkat Harun itu katanya ada apa? Tunas yang tumbuh, berarti ada hidup. Yesus mengatakan akulah hidup. Ada juga mana, gambarkan mana di sana. Yaitu adalah roti. Yesus pun mengatakan aku adalah I am the bread of life. Jadi tabut perjanjian ini menggambarkan Yesus. Menggambarkan the presence of God. Dan the presence of God ini bicara mengenai berkat Tuhan. Jadi bagaimana kita menghilangkan rasa khawatir dalam hidup kita? Adalah ketika kita meletakkan Yesus sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Saudara, saya punya konklusi yang begitu indah, saudara. Ini mengatakan di slide yang paling akhir. Put Jesus in your family. Everything become his family matters. Kalau kita meletakkan Yesus dalam keluarga kita, saudara, apapun yang terjadi dalam keluargamu itu urusannya Yesus. Itu menjadi bisnisnya Yesus. Persoalan keluarga Yesus. Saudara tahu kalau saudara mengundang orang dalam keluargamu, kemudian dia menjadi saudaramu, ya itu semua akan menjadi persoalan di dalam rumah tangga kita, ini menjadi persoalan dia. Artinya kalau kita taruh Yesus dalam keluarga kita, dalam hubungan kita suami istri, maka dialah yang kemudian akan menjadi penyelamat keluarga kita. Kalau kita put Jesus if we put Jesus in our business, jika kita meletakkan Yesus dalam bisnis kita, maka everything become his business. Kalau kita meletakkan Yesus di dalam usaha kita, maka segala sesuatu akan menjadi urusannya Tuhan, urusannya Yesus. Ini sangat penting dalam kehidupan kita untuk meletakkan Yesus dalam center kehidupan kita. Kemudian if we put Jesus in our career, kalau kita taruh Yesus dalam karir kita, maka everything become his job. Kalau kita meletakkan Yesus dalam karir kita, maka segala sesuatu itu menjadi pekerjaannya Yesus. Ini bukan maksudnya saudara nggak kerja terus Yesus yang ngerjain pekerjaan saudara, bukan itu. Saudara lakukan bagian saudara. Do your part. Dan sisanya saudara serahkan kepada Yesus. Apakah engkau naik jadi manajer, jadi direktur dan selanjutnya, itu kan biasanya keputusan di atas. Serahkan kepada Yesus. Kita percaya bahwa Yesus merancangkan yang terbaik buat kita. Amin. Itu kita serahkan terus kepada Yesus. Itu kita nggak bisa kontrol. Kita lakukan yang baik, terbaik dalam dirimu, biarlah yang sisanya itu urusan Yesus. Kemudian put Jesus in your life, maka everything in your life become his life. Jadi kalau kita meletakkan Yesus dalam hidup kita, segala sesuatu itu menjadi his life juga. Apa yang kebutuhan saudara dia tahu. Makanya dikatakan Bapa di sorga tahu yang menjadi kebutuhanmu. Kalau engkau meletakkan dia dalam hidupmu, dia akan
mengetahui apa yang menjadi kebutuhanmu. Amin. Ini yang harus kita pegang sama-sama. Saya mengundang worshiper. Dan ayat 34 ini semakin menegaskan kepada kita semua, jangan khawatir tentang hari esok. Karena hari esok ini di luar kemampuan kita. Kita mau serahkan kepada siapa? Kepada Yesus. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang menjadi sikap kita semua di tempat ini. Kita mau keluar dengan satu kekuatan. Bahwa Yesuslah pusat dalam kehidupan kita semua. Amin.